Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Februari 2023. Saya berada di Jabatan Imigresen Malaysia mendampingi untuk kepulangannya Mbak Surena dan anaknya Siti Aisyah. Dan ini adalah pertama kalinya kami mendampingi yang mempunyai anak membawa anak kecil. Dan anaknya Mbak Sur ini lahirnya di Malaysia. Jadi ceritanya juga agak rumit karena pernah dapat job NTL. NTL itu adalah not to land, artinya tidak boleh memasuki Malaysia karena dengan berbagai macam alasan ya, mungkin dikarenakan dicurigai kerja, dicurigai yang lain-lain lah oleh Imigresen Malaysia, makanya dapat job NTL. Tapi Mbak Sur ini nggak pulang, tetap berada di Johor. Waktu itu dapat jobnya di Johor untuk keluar ke Singapura, dari Singapura mau masuk lagi ke Malaysia, passing lah U-turn. Jadi ngambil job yang 30 hari itu, gitu ya Mbak ya? Iya benar. Nah terus karena membawa anak dan anaknya ini lahir di Malaysia tahun 2018, jadi Mbak Sur ini membuat SPLP untuk anaknya di KBRI KL. Kemudian mendapatkan sijil kelahiran ya. Kemudian sijil kelahiran itu yang dibawa ke Imigresen ini untuk melakukan pembayaran check out memo atau special pass. Karena kalau anak sebelum usia 17 tahun itu tidak bayar compound yang 3.100. Tapi karena sudah lebih dari umurnya 24 bulan tetap harus beli tiket pesawat seperti dewasa. Dan untuk anak-anak itu bayarannya hanya special pass aja, yaitu Rp100. Dan ternyata surat-suratnya yang dibawa itu tidak hanya itu, harus ada surat akuan Suruhanjaya Sumpah. Jadi kita buat di sini. Tadi harganya berapa Mbak? 25 Rp25 yang menyatakan bahwa benar Siti Aisyah ini adalah anaknya Mbak Surena gitu. Jadi kalau bawa anak pulang tuh gitu harus dibuatkan SPLP, harus ada sijil kelahiran atau juga surat kelahiran dari KBRI KL dan Suruhanjaya Sumpah, surat akuan Suruhanjaya Sumpah. Sedangkan untuk ibunya sendiri harus ada paspor lamanya, ada cop masuknya. Nah ini tadi cop masuknya itu sedikit membingungkan lah, tapi ya alhamdulillahnya nih jadi hampir 2 jam lebih itu kita mengurusnya dan kita dioper ke ruangan untuk paspor hilang. Padahal paspornya ada, tapi karena ada cop NTL itu tadi, jadi diragukan, akhirnya kita dipindah ke ruangan yang lainnya. Nah tadi pertanyaannya apa aja Mbak? Pertanyaannya ya simple aja sih, senang. Nggak susah-susah gitu. Sebenarnya alhamdulillah urusannya baik, lancar. Ditanya juga nggak macam-macam lah. Dimarah-marah nggak? Enggak. Ada, semuanya baik-baik, senyum-senyum malahan. Alhamdulillah. Jadi itu suatu rezeki karena kita dipermudah ya untuk kepulangannya. Dan Mbak Sur ini dari Melaka ya? Dari Melaka. Perjalanan hampir 2 jam lebih ke Putrajaya ini. Dan anaknya kok bisa Mbak lahir di sini? Karena waktu itu kan mau uruskan pernikahan gitu. Jadi pas gitu pas mengandung terus lahir di sini. Kebetulan nggak itu ya, apa namanya, udah berpisah mau gimana lagi gitu. Pas udah lahirnya dia. Oke, jadi ketika itu menikah siri ya dengan warga negara Malaysia, kemudian mengandung, tapi belum sempat disahkan pernikahannya untuk menjadi resmi, sudah pisah duluan. Ya berbagai macam konflik lah ya. Akhirnya Mbak Sur yang harus berjuang sendiri sampai dengan anaknya hampir 4 tahun ya sekarang ya. Siti Aisyah ini cantik banget loh dan pinter ngomong bahasa Mandarin. Itu bahasa Mandarin atau bahasa apa? Bahasa Mandarin. Kok bisa dia ngomong bahasa Mandarin, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia? Di keluarga itu semuanya Mandarin gitu, dan saya juga bisa Mandarin kebetulan, jadi ngomongnya selalu bahasa Mandarin dengan Terus dia. ini mau pulang nanti anaknya gimana bahasanya? Ya itu kata ibu saya, katanya nanti pulang gimana gitu, kita ngomong Jawa, ntar dia juga ngomongnya bahasa Cina gitu. Jadi nggak apa-apa kan kalau anak-anak itu adaptasinya cepet ya. Iya. Bahasa itu cepat menyerap. Jadi kalau dia sering diajak ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa ya pasti kelama-kelamaan belajar dengan sendirinya juga gitu. Iya. Terus di sini tinggalnya itu di rumah majikan atau gimana? Di rumah majikan saya yang dulu tuh. Saya kenal dengan dia udah 22 tahun ya, udah lama, dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, sudah 22 tahun yang lalu sudah pernah masuk Malaysia itu gimana ceritanya? Dulu itu ada permit kerja waktu tahun 2000 sampai saya bekerja dengan dia juga udah lama. Sebagai pembantu rumah. Dulu ada permit. Dari anak-anak mereka kecil, baru 1 anak, sekarang udah 3 anak, anaknya udah gede-gede. Udah besar-besar, malahan sayang sama dia. Semua kayak sayang. adiknya ya jadinya? Iya, jadi semuanya sayang, anggap macam keluarga gitu. Terus dulu berapa lama pernah punya permit? Dulu lama juga, hampir 17 tahun.
Ah, nggak mungkin. 17. Kan permit cuma bisa sambungnya 10 kali aja. Habis itu harus jadi pulang buat maksudnya pulang, kita itu 5 tahun sekali pulang atau 4 tahun gitu, balik lagi. jadi sambungnya itu di sini. Saya nggak pernah sambung di Indonesia gitu. Perpanjang paspor juga nggak pernah di Indonesia. Selalu di sini. jadi umur berapa dulu masuk ke Malaysia? 15 tahun. 15 tahun itu kan nggak boleh bekerja ya? Iya, itu yang waktu datang tuh imigrasi juga kaget katanya. Kamu umur berapa? Di paspor kan umurnya 25, dituakan. Oh, jadi dari Indonesia bawa paspor yang umurnya sudah dituakan. Dituakan, waktu itu umurnya dituakan. Jadi saya juga nggak tahu ya orang pertama kali masuk gitu. Katanya kamu baru keluar SD apa ya? Soalnya kan kelihatannya itu kecil banget. Majikan saya juga ingatnya itu umur 12 tahun. Sebenarnya umur itu saya waktu datang 15 tahun. Cuma dinaikannya itu 25. Hah? Jadi dituakan 10 tahun? Iya. Loh, buat paspornya sama siapa? Ya waktu itu kan sama agent di PT. Tak tahu PT mana, udah lupa, udah lama sih. Buset, ini baru kali ini loh saya dengar dituakannya biasanya cuma 2-3 tahun, ini sampai 10 tahun. Itu dulu. Banyak juga sih di PT-PT yang lama itu macam dituakannya sampai 8 tahun. Kalau yang tua dimudahkan, yang muda dituakan. Untuk ngejar permit itu gitu ya. Terus akhirnya dapat permitnya? Dapat. Alhamdulillah, itu kerja sama majikan saya dari tahun 2000, pulang 4 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu. Terus datang lagi sampai ya kenal bapaknya ini baru saya mau menikah. Terus akhirnya ya udah katanya kalau kamu mau menikah kan harus dipotong dulu gitu. Betul. Harus putus kontrak dulu. Harus putus kontrak baru boleh daftar nikah di sini. Jadi ya udah diputuskan, terus akhirnya saya daftar nikah di sini. Kebetulan ya mungkin belum beruntung kali. Terus akhirnya sekarang masih di majikan yang sama. Sama, karena dia udah anggap saya itu seperti keluarga. Karena saya di sini memang nggak punya siapa-siapa melainkan Kita semua nggak punya siapa-siapa kan, ini negara orang, keluarga kita semua di Indonesia. di negara orang itu kalau jadi pati kayak gini ya, nggak ada permit, nggak ada visa, itu sebenarnya sendiri juga takut gitu ya. Mau keluar Apalagi nih bawa anak. iya, mau kemana-mana juga rasanya kayak nggak tenang lah ya. Dan ini kenapa memutuskan untuk pulang akhirnya? Ya mau gimana lagi ya, udah lama di sini, terus akhirnya ya ada anak-anak juga perlu sekolah gitu, dan ya mau nggak mau harus pulang. Jadi dulu waktu lahiran udah nggak sama bapaknya Siti Aisyah? Ada waktu ada. Oh, ada. Ada, sempat jaga tuh sampai 10 bulan. Sampai kami bersama itu 2019 lah kami berpisah. Kebetulan pandemi. Jadi mau pulang itu susah, mau gimana? Saya juga nggak kenal orang. Kebetulan majikan saya juga nggak. Kebetulan aja macam kayaknya gimana ya, saya mau pulang tapi kok nggak tahu kenalan. Akhirnya ya kebetulan ketemu sama YouTube-nya Kaika. Kebetulan tuh muncul di beranda. Saya bilang, Masya Allah, ini apa ya gitu. Terus akhirnya saya tekan-tekan. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Saya mula-mula itu nggak tahu langsung, nggak tahu macam mana mau pulang. Apalagi majikan saya yang nggak kenal ini. Jadi ya udah, kalau tahu-tahu dari awal ada yang beginian ya saya dari awal juga udah pulang. Juga, gitu ya. Apalagi anak ini harus sekolah semua kan. Kampungnya di mana, Mbak? Indramayu. Oh, di Indramayu. Jadi nanti dari Jakarta dijemput keluarga akan pulang ke Indramayu. Kan nggak jauh ya. Jakarta ke Indramayu paling 5-6 jam ya. 4-5 jam. Oh, 4-5 jam. Jadi ini rencananya mau pulang, terus anaknya juga mau sekolah di sana ya, karena umurnya juga sebentar lagi bisa masuk TK kan. Ya udah, jadi nanti kita akan balik lagi ke sini dan kita dapat jadwal untuk panggilan kedua itu tanggal 2 bulan Maret. Jadi sekitar 3 minggu ke depan, insya Allah kita balik lagi ke sini dan langsung bawa koper-kopernya, nggak balik ke Melaka lagi, langsung semua dibawa, pamitan sama majikannya, kita langsung ke airport dari sini. Tadi itu dia tuh nggak takut sama siapa-siapa loh, dan ngajak ngomong saya. Coba kamu aja ngomong bahasa Cina, Mbak. Chonghoi kan ya? Mana gamenya tadi gitu? Mana gamenya? Ni one game啊？你玩什么？玩我的自己的 game，玩自己的 game 啊？你用谁人的电话？我用他的电话。哦，堂哥的电话。好玩吗？好玩。好玩。Apa artinya? Oh, dia tadi main game gitu, dia bilang main Tadi game. saya ajakin main game karena sambil nungguin Suruhan Jaya sumpahnya selesai. Ya udah, mudah-mudahan informasi ini berguna, dan untuk Anda yang mau pulang bawa anak, beginilah prosedurnya, semuanya harus disiapkan baik-baik supaya kepulangannya juga lancar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.